Duh, gue udah bingung deh sama orang ini. Udah anaknya masih balita dikasih main jet ski. Ini orang udah jelas-jelas gak enak ditanyain keluarga. Ria Ricis lagi-lagi mendapat hujatan dari netizen karena konten YouTube miliknya. Ria Ricis mengundang selebgram Catherine Alicia atau akrab disapa Katies untuk main ke rumahnya. Seperti diketahui, Katies merupakan seorang gamer yang dikenal memiliki paras cantik dan kerap melakukan live streaming di berbagai platform, salah satunya adalah Nimo TV. Ria Ricis pun mengajak selebgram tersebut untuk berbincang-bincang dengannya. Ria Ricis menanyakan soal keluarga. Namun begitu, Katies merasa enggan untuk membahas soal hal tersebut. Bahkan, Katies tampak menangis saat disinggung perihal keluarganya, tetapi Ria Ricis tampak masih ingin menanyakan perihal orang tua Katies. Katies pun lagi-lagi mencoba memberi tanda bahwa dirinya enggan membahas keluarganya. Ternyata Ria Ricis sudah menghapus bagian video tersebut dari vlognya, tetapi potongan video tersebut kembali diunggah di beberapa akun gosip dan menjadi viral. Gue kadang heran sama acara-acara kayak gini ya, nggak semua sih. Udah tahu nggak mau ditanya, masih aja maksa ditanya. Terus dengan kasih pertanyaan sama juga, ujung-ujungnya maksa untuk menjawab pertanyaan yang sama. Jelas-jelas berarti dia ada problem di keluarga. Udah cukup kita sebagai orang yang ngasih pertanyaan harusnya empati, diam aja nggak usah kasih pertanyaan. Mungkin dia ada sakit hati atau gimana, kita nggak tahu. Gue heran apa demi rating atau gimana ya, gue nggak ngerti. Kadang gue suka kesel sendiri sama hal kayak gini. Duh, gue udah bingung deh sama orang ini. Udah anaknya masih balita dikasih main jet ski. Ini orang udah jelas-jelas gak enak ditanyain keluarga, masih digali loh. Bayangin nih kalau ada Sujiwo Tejo nih dimarahin nih adab kayak begini, adabnya kemana gitu. Pertanyaan ya ini ya, pertanyaan bukan ngejudge, adabnya kemana. OMG Besti, Ria Ricis lagi-lagi nih menuai kontroversi karena memaksa Katies menceritakan soal keluarganya nih. Padahal Katies sendiri tidak mau membahas. Sampai trending di sosial media. Netizen pro dan kontra karena melihat Katies ini sepertinya tidak nyaman membahas tentang keluarga. Tapi Ricis terus-menerus menanyakan hal itu, Wak. Walaupun Katies bilang pada awalnya dia tidak mau ngebahas tentang keluarga. Ingat ya, karena nggak semua keluarga kita tuh harmonis. Dan nggak semua rumah bisa jadikan tempat untuk pulang. Menurut kalian gimana? Ada 3 poin penting yang perlu dibahas yang berhubungan dengan video yang aku stitch ini. Kita harus paham bahwa tiap orang itu punya privasi dan batasan-batasan tertentu yang nggak boleh kita lewati selama melaksanakan obrolan. Apalagi kalau lawan bicara kita bilang untuk tidak mau membahas hal tersebut. Jadi kita harusnya stop. Masih ada banyak topik lain yang bisa kita bahas. Lagi pula, mau sama orang terdekat pun, tiap orang punya hak untuk tidak membicarakan suatu hal yang menurut mereka privasi. Apalagi video yang aku ini merupakan konten YouTube yang bisa jadi konsumsi para netizen. Seharusnya si penanya itu menyadari akan hal itu. Yang kedua, menurut aku pentingnya untuk kita sebisa mungkin peka terhadap lawan bicara kita. Jika mereka berusaha untuk mengalihkan pembicaraan atau memperlihatkan gelagat-gelagat tidak nyaman, kita harus mengalihkan pembicaraan. Berarti dia memang tidak ingin membicarakan hal tersebut. Jangan diteruskan lagi pembicaraan tersebut. Dan yang ketiga yang gak kalah penting adalah kita harus bisa menghargai lawan bicara kita dengan memposisikan diri kita menjadi si lawan bicara kita. Aku udah nonton video yang aku share ini dimana si penanya malah membanding-bandingkan kondisi keluarganya dengan kondisi yang ditanya. Menurut aku hal tersebut malah terkesan tidak ada simpatinya terhadap si yang ditanya. Setelah aku mencoba untuk berpikir positif ya, walaupun agak maksa, mungkin saja si penanya ini bermaksud untuk membiarkan si yang ditanya mengeluarkan semua isi hatinya dan memperlihatkan kepada para netizen bahwa dia itu sayang sama keluarganya. Ya cuman ya tetap aja caranya salah. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda jadi Katies sudah menolak membicarakan sesuatu tapi tetap didesak? Ayo, salam jernih sahabatku sekalian. Kalau kita lihat dari video ini, ternyata Icis itu memang hanya pandai nerocos, tapi tidak pandai memberikan respon dan respect kepada yang diajak bicara. Setuju? Lawang sudah tahu si Katies itu banting sesuatu, kemudian 2 kali mengalihkan pembicaraan kepada anak Icis. Loh kok ya nggak sadar? Masih ada disodok-sodok dengan pertanyaan tentang keluarga. Ya opo to Icis? Mbok ya
inilah belajar lagi, terutama ilmu komunikasi dan ilmu menghargai orang lain. Anda kan sudah punya banyak uang, ambil tuh guru-guru terbaik untuk hal itu. Dan gini loh, Icis dan para public figure, Anda itu utang banyak sama netizen. Karena dari netizen lah Anda bisa lebih terkenal, lebih banyak income, lebih kaya. Coba kalau nggak ada yang nonton, nggak ada hasil toh dari kontenmu. Nah, disitulah hutangmu. Harusnya Anda membayar hutang biar adil dengan cara belajar lagi untuk meningkatkan mutu kontenmu lagi sehingga lebih menginspirasi. Jadi Anda memberikan sajian yang lezat disantap, bukan sajian abal-abal, hanya eksploitasi anak, eksploitasi ART, eksploitasi asisten, apalagi eksploitasi bintang tamu. Itu nggak mutu. Jadi Anda itu seperti itu mau menang sendiri. Wahai public figure, artis, selebritis yang sudah punya puluhan juta subscriber dan follower, yuk tambahi respectnya pada netizen agar sama-sama untung, simbiosis mutualisme. Kalau Anda kontennya hanya asal-asalan, itu Anda nggak fair. Salam persahabatan penuh cinta dari saya, Lutfi Ciwi. Gue tahu sih Ricis itu denial banget, dimana ketika netizen itu ngasih tahu, kalau DM kan nggak bakal dibaca ya, jadi on public ngasih taunya di komentar segala macam, itu dia denialnya parah banget, dan fansnya pun kayak gitu. Gue kemarin itu nggak terlalu peduli ketika anaknya naik jet ski, karena itu terserah dia, itu anak dia. Walaupun gue ngerasa kayak apes banget sih mau anak, kasian anak seumuran gitu di kampung aja nih, kalau naik motor pakai jaket rapet, terus ada Viti lewat kan, ibu-ibu naik motor bawa anaknya, terus ada komentar gini, kalau misalnya Ricis yang bawa kayak gitu mah pasti komentar, hello, ibu-ibu itu sama orang tuh sama bapaknya bawa motor anaknya karena nggak punya mobil. Sekarang terus pas dia bikin konten bapaknya pas meninggal itu, gue juga cuman bisa diam aja, nggak banyak komentar. Emang mungkin Ricis suka dengan itu gitu, tapi untuk kali ini dia mengorek habis si Cates yang broken home, nggak suka bahas keluarga. Serius, kesedihan itu nggak selalu bisa dipublish, Ricis. Gue sebel deh, kali ini gue pengen komentar gitu. Gue sebagai single mom, gue tuh bakal benci banget kalau misal ada orang yang nanya ke anak gue. Walaupun sekarang ya anak gue sama bapaknya itu akur-akur aja, gue sampai kayak mendidih gitu hati gue, kok bisa sih kayak gitu sih. Udahlah, stop lah nanya kesedihan orang. Gak semua orang, dia udah, padahal si Cates itu udah mengalihkan pembicaraan kan, tapi tetap aja kayak diserang habis-habisan, toxic banget loh itu. Buat fansnya Ricis yang kayak gini jangan dibela lah. Lu fans, tapi harus bisa memilih mana baik mana enggak. Ambil baiknya, buang buruknya, jangan semua dibaik-baikin. Tapi terserah sih, itu hak kalian. Cuman untuk gue kali ini bener-bener komentar. Gue sebel. Gue bukan sebel sama Ricisnya, tapi gue sebel dengan kepribadiannya ketika dia nanyain hal yang sesensitif itu.